Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Siprek yang terdiri dari saya, Hastri Santia dan Aiswari, NPM 056, dan teman saya, Novan Setiawan Nur Pratama, NPM 037. Di sini kami membuat aplikasi yaitu bernama Siprek. Siprek merupakan singkatan dari Sistem Informasi Presentasi Kerja Instansi. Kami membuat aplikasi ini memiliki banyak fitur, yaitu ada awal aplikasi, lalu ada user menu, yaitu berisi presentasi, lalu ada user gaji, user rapat, dan user rekapitulasi presentasi. Lalu untuk yang admin, ada form login admin, ada menu admin, ada rekapitulasi seluruh karyawan admin, lalu ada rekapitulasi presentasi seluruh karyawan admin, ada tambah data karyawan, lalu ada gaji karyawan, dan ada rapat karyawan. Di sini saya kebagian untuk mendemonstrasikan menu bagian user. Di sini ada selamat datang, sistem informasi, presentasi kerja instansi. Di sini ada tanggal, di sini ada jam, dan di sini ada slogan dari Siprek, yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Di ujung kanan setiap form selalu ada logo dari kelompok kami. Di sini saya akan mencobanya, user. Nah, ini akan mencoba button-buttonnya terlebih dahulu, akan kembali ke awal aplikasi. Nah, ini kembali lagi, coba lagi. Jika hanya memasukkan ID karyawan saja, akan muncul peringatan, mohon masukkan ID dan password. Jika memasukkan password yang salah, akan memunculkan peringatan juga informasi masukkan ID atau password yang benar. Jika benar, berhasil masuk ke bagian user utama. Di bagian user utama ini terdiri dari ada logo. Di sini ada 3 button, yaitu rapat, presentasi, gaji. Ada button untuk keluar dari menu user utama. Lalu di sini ada kehadiran. Di sini ada data pribadi. Di sini ada tanggal, jam. Untuk kehadiran ini terdapat textbox untuk dapat mengisi ID presentasinya. Di sini juga ada buttonnya. Di sini ada button OK, dan di sini ada keterangan. Untuk format ID presentasinya ini yaitu tanggal hari ini. Misalkan hari ini 1 Januari 2020, maka ID presentasinya 01/01/20. Ini dimaksudkan pada aplikasi Siprek ini agar karyawan hanya bisa absen 1 kali saja. Lalu, jika karyawan memilih hadir, maka keterangannya diisi strip, dan jika mengisi izin, keterangannya diisi dengan kata-kata atau kalimat yang jelas dan jujur. Lalu di sebelah kiri ini terdapat data pribadi. Di sini ada pas foto berukuran 3x4 cm, lalu ada nama, ada ID karyawan, ada jabatan, ada alamat, dan ada nomor HP. Di sini saya akan mencoba klik OK saja terlebih dahulu. Muncul peringatan yaitu mohon untuk mengisi ID presentasi dan keterangan presentasi. Jika hanya mengisi ID presentasinya saja, muncul lagi mohon untuk mengisi ID presentasi dan keterangan presentasi. Jika hanya klik izinnya saja, munculnya sama pula. Jadi ini harus diisi semua. Ini akan coba untuk tanggal 05/01/21. Ini contohnya hadir, ini strip.
maaf, Anda sudah melakukan presensi karena itu hari kemarin sudah melakukan presensi. Lalu di sini akan coba lagi 070121, di sini cobanya yang izin, keterangannya sakit. Lalu klik OK. Data presensi berhasil disimpan. Lalu para karyawan atau user ini dapat melihat rekapitulasi dari presensi mereka masing-masing. Contohnya yaitu kita klik button presensinya, dan di sini muncul rekapitulasi presensinya. Di sini ada tanggal 30, tanggal 5, tanggal 4, tanggal 6. Di sini lengkap. Lalu di sini ada button kembali dan selalu ada logo di sebelah kanan. Nah, seperti ini dari menu user. Selanjutnya menu user fitur yang lain akan dijelaskan oleh teman saya, Yovan Febriawan Nur Pratama. Terima kasih Hastri untuk penjelasan beberapa fitur dari user. Kemudian ada beberapa fitur lagi, 2 fitur lagi untuk user yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu ada fitur untuk melihat agenda rapat. Ya, ini ada button atau tombol untuk melihat rapat, agenda rapat. Nah, di sini sudah tertera untuk agenda. Ini permisalan. Kita ada agenda, kolom agenda untuk tanggal, lalu jam, kemudian ruangan. Untuk fitur yang kedua dan yang terakhir untuk user yaitu ada gaji. Nah, untuk gaji ini untuk gaji ID karyawan 0710007 yaitu Astri, itu memiliki gaji pokok sekitar 20 juta, lalu tunjangan 25 juta, dan gaji total 25 juta. Ya, jadi cukup segitu untuk fitur user. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk fitur admin. Yang pertama, kita masuk ke form login admin. Nah, di sini ada kolom untuk memasukkan ID admin, lalu password, kemudian ada tombol masuk dan tombol batal. Jika kita menekan tombol batal, maka akan kembali ke form awal seperti ini. Kemudian kita coba langsung tekan tombol masuk. Apa yang akan terjadi? Nah, akan muncul peringatan mohon masukkan ID dan password. Apa yang terjadi jika kita hanya mengisi ID admin saja? Maka akan muncul peringatan yang sama, mohon masukkan ID dan password. Apabila hanya password saja yang terjadi, mohon masukkan ID dan password. Apabila ID admin dan password tidak sesuai, maka akan muncul pemberitahuan tentang mohon masukkan ID dan password yang sesuai. Sekarang kita coba masukkan ID dan password yang benar. Nah, sudah masuk ke dalam form menu admin. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan apa saja yang ada pada
menu admin ini. Di sini ada menu untuk rekapitulasi rapat, gaji. Di rekapitulasi ini terdapat rekapitulasi untuk data karyawan dan data presensi. Kemudian untuk tampilannya ini ada tulisan selamat datang, lalu ada logo perusahaan, kemudian ada data pribadi dari admin, kemudian di pojok kiri bawah terdapat tanggal dan jam yang menunjukkan saat ini. Kemudian di bawah pojok kanan itu terdapat tombol untuk logout atau keluar. Jika kita tekan maka akan kembali ke menu login seperti ini. Nah, kita coba masuk lagi. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk fitur rekapitulasi data karyawan. Maka akan diarahkan ke form baru yang berjudul data karyawan ini. Nah, di sini sudah terdapat beberapa ID karyawan beserta data dirinya. Nah, sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa saja yang ada di data karyawan. Yang pertama ini ada tempat untuk menampilkan gambar foto dari karyawan. Kemudian di sini ada kolom untuk mengisi ID karyawan, passwordnya, nama karyawan tersebut, kemudian jabatan, alamat, dan nomor HP. Nah, di sini ada 3 tombol untuk menyimpan, mengubah, dan menghapus. Kemudian ini ada tabel untuk menampilkan seluruh data karyawan yang terdapat pada sebuah perusahaan. Nah, di sini ada juga tombol kembali, di mana jika kita tekan maka akan kembali ke menu utama dari admin. Kita masuk ke karyawan lagi. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengisi ID karyawan dan data pribadi yang lainnya. Misal ini 082 028, kemudian passwordnya itu misal saja ini namanya Ahmad Pratama, dia jabatannya sebagai karyawan Departemen Operasi. Untuk alamatnya kita inisialisasikan di Surabaya, Jawa Timur. Nomor HP kita isikan seperti ini, lalu kita pilih gambar. Nah, jika kita tekan simpan, maka data yang telah kita isikan akan tersimpan di database dan muncul sebuah notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Nah, ini data yang telah kita isikan tadi dengan ID karyawan 0820028, password Ahmad, nama karyawan Ahmad Pratama, jabatan karyawan Departemen Operasi, alamat Surabaya, Jawa Timur. Nah, oh ya, sebelumnya jika kita hanya mengisi beberapa kolom saja, itu tombol simpan akan memunculkan notifikasi bahwa data tidak boleh kosong. Artinya kita harus mengisi seluruh kolom dan memilih gambar untuk mengisi data karyawan.
Nah, yang kedua itu ada tombol ubah. Nah, jika kita tekan tombol ubah langsung seperti ini, maka akan muncul data tidak boleh kosong. Itu berlaku juga jika kita hanya mengisi sebagian saja. Misal seperti ini, kita tekan ubah, nah akan muncul peringatan bahwa data tidak boleh kosong. Artinya ya memang kita harus mengisi semuanya. Sebagai contoh, kita mengubah dari si Ahmad ini. Misal dia alamatnya itu pindah, bukan di Surabaya lagi, tapi di Jakarta. Nah, kita tinggal tekan dari foto karyawan ini. Nah, akan muncul seluruh data pribadi dari karyawan yang bernama Ahmad Pratama ini. Nah, misal ini alamatnya kita ganti. Jangan Jakarta, Bandung. Coba Bandung. Nah, sini saya akan mencoba untuk mengubah alamat dari karyawan yang bernama Ahmad Pratama ini. Jika kita tekan ubah, maka akan muncul peringatan. Apakah Anda yakin ingin mengubahnya? Nah, jika ada dua tombol, yang pertama yes, kemudian yang kedua no. Apabila kita tekan no, maka data akan kosong dan data yang memiliki ID 08200028 dan nama Ahmad Pratama tadi itu alamatnya masih tetap Surabaya. Jadi yang kita isikan tadi Bandung, Jawa Barat itu tidak tersimpan. Nah, kita coba isikan lagi Bandung, Jawa Barat. Lalu kita tekan ubah. Nah, di sini kita tekan yes, maka akan muncul informasi bahwa data berhasil disimpan. Kita tekan OK, lalu kita cek apakah benar alamatnya itu berubah. Kita coba lihat. Nah, di sini ini ID karyawan untuk Ahmad Pratama kan 0820028. Kemudian kita lihat jabatannya tetap karyawan Departemen Operasi. Kemudian nah di sini alamatnya sudah berubah menjadi Bandung, Jawa Barat. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk menghapus salah satu data karyawan. Misalnya kita menghapus data karyawan yang telah kita masukkan tadi dengan ID karyawan 0820028 dengan nama karyawan Ahmad Pratama. Jika kita langsung tekan tombol hapus, maka ada pemberitahuan bahwa kita diharapkan untuk mengisi ID karyawan. Artinya untuk menghapus data karyawan, kita perlu untuk menuliskan ID karyawan. Atau juga bisa dengan kita menekan foto, nah kemudian kita tekan hapus. Nah, di sini akan muncul peringatan. Apakah Anda yakin ingin menghapusnya? Sama seperti tadi, jika kita tekan no, maka kita tidak jadi untuk menghapus data karyawan dengan ID 0820028. Apabila kita tekan yes, kita coba isi dari ID karyawan secara manual 0820028. Ini kita tekan hapus. Nah, akan muncul peringatan apakah Anda yakin ingin menghapusnya. Jika kita tekan ya, maka akan muncul informasi bahwa data berhasil dihapus. Lalu kita lihat pada tabel. Nah, di sini ID karyawan 0820028 itu sudah tidak ada lagi di tabel maupun di database.
Dan kita akan mencoba untuk lihat yang rekapitulasi data presensi. Jika kita tekan, maka akan muncul sebuah tabel yang berisi tentang seluruh presensi yang dilakukan oleh seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Nah, ini ada kolom ID presensi, ID karyawan, kehadiran, keterangannya, tanggal waktu melakukan presensi, kemudian jamnya. Nah, di sini untuk ID presensi itu sesuai dengan tanggal. Nah, ini karena kami melakukannya di tanggal yang berbeda, dan ini sebagai contoh saja. Ini sebenarnya salah, tapi yang benar itu pada ini permisalan ID presensi 30 12 20 sesuai dengan tanggalnya, yaitu 30 12 2020. Ya, jadi sekian untuk fitur dari salah satu fitur dari admin. Kemudian untuk fitur rapat dan gaji akan dijelaskan oleh Astri Cantia Danaiswari. Cut. Kita sayang. Belum tak stop. Selanjutnya, saya akan melanjutkan fitur untuk melakukan rapat dan gaji. Sini akan mencoba untuk memasukkan ID admin yang berbeda dari sebelumnya, yaitu ini ganti ID admin, ID sebelumnya yaitu 071007. Passwordnya kita masuk. Ini akan mencoba yang rapat terlebih dahulu. Di sini terdapat admin untuk tambah rapat. Misalkan perusahaan tersebut ingin mengadakan agenda rapat dan akan menginformasikannya melalui Siprek ini. Agendanya contohnya meeting PT Indofood. Lalu waktunya 13.00, tanggal 6 Januari 2021 di ruang 147. Lalu klik simpan. Data berhasil disimpan. Di sini dapat terlihat pada tabel agendanya meeting PT Indofood tanggalnya 6 Januari 2021 jam 1 ruangan 147. Ini akan muncul di user karyawan. Selanjutnya akan mencoba untuk mengubah yang satu. Ini misalkan mau diubahnya menjadi jam 9, lalu di ruang 157 klik ubah, akan muncul data berhasil disimpan. Menjadi berubah, agendanya tetap satu karena ini menjadi primary key-nya. Lalu di sini ada tanggalnya 6 Januari 2021, jamnya jam 9, ruangannya 157. Di sini bisa memilih mau masukkan tanggal berapa untuk rapatnya. Selanjutnya akan mencoba untuk menghapus yang satu. Ini klik hapus. Apakah Anda ingin menghapusnya? Klik yes. Data berhasil dihapus. Lalu di sini tidak ada lagi. Agenda berkodekan 1. Lalu tekan tombol kembali. Di sini ada gaji. Di sini ada admin untuk tambah gaji. Yang tadi
Ini untuk yang ID karyawan 07200002 ini belum dimasukkan gaji. Jadi akan memasukkannya sekarang 07200002. Lalu untuk gaji pokoknya 20 1 2 3 4 5 6. Lalu tunjangannya 5 1 2 3 4 5 6. Dan misalkan di sini jumlah kehadirannya. Jumlah kehadiran di sini ini menentukan berapa gaji yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Jumlah kehadiran ini berdasarkan dari banyaknya para karyawan tersebut itu mengisi presensi atau masuk ke kerja. Di sini contohnya jumlah kehadirannya dimasukkan 25. Lalu tekan simpan. Data berhasil disimpan. Di sini muncul. Ini dapat terlihat perbedaannya untuk gaji ID karyawan 071007 bertotalkan 25 juta, sedangkan yang ID karyawan 07200002 ini memiliki gaji total 24.750.000. Di sini akan mencoba untuk menghapus. Jadi kita hanya cukup isikan ID karyawannya berapa. Di sini akan coba hapus yang 0 ini. Lalu klik hapus. Apakah Anda yakin menghapusnya? Klik yes, data berhasil dihapus. Data di sini menjadi tidak ada lagi dan sudah terhapus. Jadi, sekian dari form admin tambah gaji dan admin tambah rapat. Selanjutnya akan mencoba untuk mengecek bagian yang karyawan, apakah rapat yang tadi yang sudah dimasukkan, meeting PT Indofood, dan yang gaji karyawan ini sudah masuk atau belum. Sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan mengecek untuk memasukkan ID karyawan yang lain. Kemudian juga akan mengecek untuk agenda rapat yang telah dimasukkan sebelumnya. Dan yang terakhir, melihat gaji yang telah dimasukkan juga. Jadi, kita masuk ke menu user, masuk ke login user, kemudian kita masukkan ID karyawan untuk 06 kali 1, 06 kali 1. Kemudian kita masukkan passwordnya. Masuk ke menu user dan data pribadinya berubah sesuai dengan ID yang dimasukkan, ID dan password. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat agenda rapat yang telah dimasukkan. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, untuk melihat agenda rapat yang telah dimasukkan, kita tinggal menekan tombol rapat yang ada di sebelah kanan. Kita tinggal tekan saja. Nah, kemudian akan muncul agenda rapat yang bertemakan meeting PT Indofood pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 1 siang di ruangan 147. Untuk gaji yang telah ditambahkan akan dijelaskan oleh Astri Cantia Danaiswari. Selanjutnya akan mencoba untuk masuk ke gaji karyawan. Ini akan coba terlebih dahulu yang
071007. Ini akan mencoba yang gaji. Di sini dapat dilihat total gaji dari user 071007 ini memiliki gaji pokok 20 juta, sedangkan yang tunjangannya 5 juta, sehingga gaji totalnya 25 juta. Lalu di sini hari kerjanya itu 30 hari. Dan jika satu kali tidak masuk dipotong 50.000. Di sini akan mencoba ke ID karyawan selanjutnya. Di sini akan mencoba ID karyawan dari 07200002. Passwordnya masuk. Di sini bisa dilihat gajinya ini berbeda dengan yang sebelumnya karena ini telah dimasukkan oleh admin tadi, yaitu 25 hari saja. Jadi untuk ID karyawan 07200002 ini memiliki gaji pokok 20 juta sedangkan tunjangannya 50 juta. Akan tetapi karena terdapat sanksi yaitu 5 hari tidak masuk dalam 30 hari kerja, menjadi gaji totalnya 24.750.000. Sekian dari presentasi demo untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak semester 3 dari kelompok SIPREK atau singkatannya itu, dan kepanjangannya menjadi Sistem Informasi Presensi Kerja Instansi yang terdiri dari saya, Astri Cantia Danaiswari, dan teman saya, Tovan Kurniawan Nur Pratama. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.